Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi anatomi dan fungsi saraf perifer, korteks sensori, mekanisme dan cara kerja nyeri, dan contoh kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer, yang dimana sistem saraf tepi dan jaringan memiliki peran penting dalam tubuh. Sebanding dengan sistem saraf pusat, sistem ini terdistribusi ke seluruh tubuh, terlibat dalam pergerakan tubuh, dan dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Selanjutnya ada sistem saraf somatik dan otonom, yang dimana sistem saraf sadar somatik mengendalikan aktivitas-aktivitas yang dikendalikan oleh otak yang melibatkan pergerakan organ-organ atau bagian-bagian tubuh, dan sistem tubuh memberikan respon. Sistem saraf somatik meliputi saraf kranial atau saraf yang berasal dari otak, dan saraf tulang belakang atau saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di sistem saraf pusat. Sementara itu, sistem saraf otonom mengontrol fungsi-fungsi yang tidak dapat dikendalikan otak, seperti detak jantung, motilitas saluran cerna, dan berkeringat. Di slide selanjutnya ada korteks sensorik. Korteks sensorik sendiri ialah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan rangsangan sensorik. Kata korteks berasal dari kata Latin yaitu kulit kayu, yang berarti bahwa korteks merupakan lapisan terluar otak. Penjelasan apapun tentang korteks sensorik tidak akan lengkap tanpa menyebutkan bahwa korteks sensorik terdiri dari beberapa bagian otak. Beberapa bertanggung jawab atas penafsiran sensitif pertama, sementara yang lain bertanggung jawab atas penafsiran kedua yang lebih kompleks. Korteks sensorik memiliki banyak bagian yang bertanggung jawab untuk memproses informasi visual, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan fisik. Selanjutnya ada fungsi utama korteks sensorik. Yang pertama ada menerima informasi sensorik, yaitu korteks sensorik adalah tujuan akhir dari jalur saraf sensorik. Yang kedua ada menganalisis dan menginterpretasi informasi, yaitu setelah menerima sinyal, korteks sensorik akan menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut. Yang ketiga ada pembentukan gagasan, yang dimana berdasarkan informasi yang diproses, korteks sensorik menciptakan gagasan tentang dunia di sekitar kita. Selanjutnya ada gangguan pada korteks sensorik atau NENS. Yang pertama ada agnosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali objek meskipun fungsi indera masih normal, menunjukkan masalah integrasi sensorik di korteks. Yang kedua ada hemispatial negids, yaitu ketidakmampuan untuk memperhatikan satu sisi tubuh atau lingkungan akibat kerusakan di lobus parietal. Yang ketiga ada phantom limb syndrome, yaitu sensasi yang masih dirasakan dari anggota tubuh yang sudah hilang, menunjukkan adanya neuroplastisitas di korteks somatosensorik. Selanjutnya ada gangguan pada korteks sensorik. Yang pertama hilangnya rasa sensasi, yang kedua gangguan persepsi, dan ketiga kesulitan dalam mengenali objek. Selanjutnya ada definisi nyeri. Nyeri adalah sensasi tidak menyenangkan yang dapat membatasi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada berbagai jenis nyeri, mulai dari ringan hingga yang menyakitkan, dan bisa bersifat akut atau kronis. Nyeri akut berfungsi sebagai pelindung tubuh, dan sementara nyeri kronis dapat mengganggu rutinitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan baik. Nyeri merupakan pengalaman manusia yang paling kompleks dan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara emosi, perilaku, kognitif, dan faktor-faktor sensorik fisiologi. Nyeri sebagian suatu sensorik, subjek, dan pengalaman emosional
yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian yang dilukis dengan istilah kerusakan. Selanjutnya ada klasifikasi nyeri. Yang pertama adalah nyeri akut. Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung kurang dari 3 hingga 6 bulan sebagai peringatan terhadap penyakit atau rangsangan berbahaya. Nyeri ini dapat diatasi dengan menggunakan obat pereda nyeri seperti NSAID atau opioid. Contoh nyeri akut meliputi nyeri sebelum operasi, setelah operasi, atau akibat cedera. Penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Lalu yang kedua ada nyeri kronis. Nyeri kronis adalah rasa sakit yang berlangsung lebih dari 6 bulan dengan intensitas ringan hingga berat. Nyeri ini disebabkan oleh kerusakan atau perubahan pada sistem syaraf, baik sentral maupun perifer. Jenis nyeri kronis yang berkepanjangan dapat menyebabkan perubahan perilaku, kemampuan, dan gaya hidup seseorang. Ada nyeri kronis yang terkait dengan kondisi kesehatan seperti kanker, AIDS, multiple sklerosis, dan lainnya. Nyeri ini dapat disebabkan oleh berbagai kelainan, neuropati, dan inflamasi yang dapat dipengaruhi oleh faktor stres, emosi, dan kondisi fisik, namun dapat dikurangi dengan relaksasi. Oke, selanjutnya ada proses-proses nyeri nih. Nah, yang pertama itu adalah transduksi. Transduksi adalah proses di mana ujung syaraf aferen merespon stimulus seperti tusukan jarum dengan sensasi nyeri. Serabut syaraf A, delta, dan C terlibat dalam proses ini, sedangkan nociceptor inert tidak merespon rangsangan eksternal. Tidak adanya mediator inflamasi. Nah, yang kedua ada transmisi. Transmisi adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medula spinalis. Kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuron aferen primer merupakan pengiriman dan penerimaan aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di cornu dorsalis medula spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Oke, selanjutnya ada proses yang ketiga, yaitu modulasi. Proses modulasi sinyal syaraf terkait nyeri terjadi di sumsum tulang belakang dan melibatkan kompleks reseptor opioid. Sistem nyeri memiliki jalur menurun dari korteks frontal, hipotalamus, dan daerah otak lainnya ke sumsum tulang belakang untuk mengatur gejala nyeri. Lalu yang terakhir ada persepsi. Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri yang melibatkan proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek fisiologis, dan karakteristik individu. Reseptor nyeri atau nociceptor terletak di ujung syaraf bebas kulit yang merespon stimulus potensial merusak, baik yang bermielin maupun tidak bermielin. Contoh kasus klinis dalam mendiagnosis nyeri neuropatik yang meliputi pengambilan riwayat pasien, pemeriksaan pasien, dan tindak lanjut dengan tes konfirmasi. Jika jawabannya tidak, setelah pemeriksaan, pasien mungkin masih memiliki kemungkinan nyeri neuropatik. Dalam kasus seperti ini, tes konfirmasi dapat dilakukan jika kelainan sensorik tidak ditemukan. Misalnya, dalam beberapa kondisi keturunan, kelainan sensorik tidak ditemukan saat pemeriksaan. Nah, dari materi ini, kesimpulannya adalah sistem syaraf periferal yang terdiri dari sistem syaraf somatik dan otonom, serta fungsi korteks sensorik
dalam memproses informasi sensorik seperti sentuhan dan rasa sakit. Gangguan pada korteks sensorik dapat menyebabkan hilangnya sensasi, gangguan persepsi, dan kesulitan mengenali objek. Beberapa contoh gangguannya termasuk agnosia, hemispatial neglect, dan sindrom phantom limb. Selain itu, dibahas juga tentang konsep nyeri, termasuk nyeri akut dan kronis, serta proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Baik, itu materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.